kita sama-sama sambut Presiden Direktur kita, Joybis International, Bapak Joko Hartanto Komara. Oke, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Ini dari mana aja nih? Ada yang dari Selawi. Wah, luar biasa. Pada Tegal ya, ada yang dari Tegal. Wah, dari Tegal. Dari mana lagi? Brebes? Bekasi. Bengkulu. Wih, luar biasa. Subang. Tangerang. Jakarta. Ya, luar biasa juga, tepuk tangan juga karena hari ini kita hybrid ya, selain offline kita juga ada online. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang tune in atau sudah masuk melalui live streaming. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang. Apa kabar? Senang. Oke. Hari ini kita mau membahas apa sih? Yang kita mau bahas adalah strategi memenangkan JJAC atau Jakarta Joybis Anniversary Challenge ya. Nah, kita adakan 4 bulan. 4 bulan sekitar, kalau saya hitung sekitar berapa minggu ya? 17 minggu. Jadi waktunya cukup panjang. Nah, mumpung masih bulan Maret, kita meeting bahas ya. Jangan sampai nanti kayak gini nih, jangan sampai kayak gini ya. Kita nggak promosikan karena mungkin kita kurang paham ya. Terus kemudian kita ngelihat medsos kan bakalan nanti waktu kejadian medsosnya bakal kenceng kan, video-videonya, medsosnya, terus kita nyesel, kenapa kita nggak ada di situ ya. Terus apalagi upline suka begini kan fotonya kan, lagi duduk di fotonya begini. Lu tahu nggak harusnya siapa di sini? Harusnya kamu. Iya, cuman di detik-detik terakhir banyak alasan, akhirnya nggak jadi berangkat. Kemudian Anda menyesal. Dan Anda berharap, misalnya ada mesin waktu ya, bisa kembali ke bulan Maret. Dan kabar baiknya apa? Tuhan mengabulkan doa Anda dan tiba-tiba kita balik lagi di bulan Maret. Jadi aslinya Anda nggak qualified dan Anda nyesel, Anda doa dan kembali lagi di bulan Maret. Nah, kita mau belajar, jangan sampai ketinggalan. Apa sih strateginya? Dulu terus terang ya, mindset ini saya sering, dulu tuh saya belajarnya itu suka SDS, apa sih namanya? Iya, kebut semalam. SKSD ya. Sistem kebut semalam. Saya tuh
kuliah ya jangan dicontoh ya. Kuliah itu waktu kuliah kita ngobrol sama teman sama ini. Jadi nggak ngerti itu ngomong dosen tuh ngomong apa nggak ngerti. Nah ini sebenarnya NLP juga karena bagaimana pemrograman bawah sadar, bagaimana rasa jera bisa membangkitkan raksasa di dalam diri kita. Rasa jera, rasa sakit itu yang bisa membangkitkan raksasa di dalam diri kita. Dulu saya pernah ujian begini nih. Ujian baca soal, nggak ngerti soal itu ngomongin apa gitu. Dia pertanyaannya gini, apakah sasakakakaton? Jelaskan bagaimana ini. Apaan ini? Gue denger aja baru kali ini. Masa suruh jelasin. Terus kita kan toleh kayak orang goblok gitu kan. Terus kemudian sebelahnya lagi nulis hapus. Sibuk, semuanya sibuk. Kita doang yang baca terus. Ini apa? Itu sengsara banget. Rasanya itu waktu kayak gini. Tek, set, balik lagi. Tek. 1 menit tuh lama banget. Pernah gak ngerasain kayak gitu? Nah itu saya jadikan anchor. Anchor itu apa? Jangkar. Sengsara itu saya jadikan jangkar. Jadi kalau saya mau belajar, harapannya begitu. Dan harapan saya gini, aduh saya nyesel kenapa gak belajar. Coba ada mesin waktu, saya belajar pasti saya kan kayak sebelah itu yang lagi sibuk. Hapus, sibuk banget. Lu ngapain sih? Aku baca aja gak ngerti nih. Sehingga dulu tuh saya kalau belajar ya, berapa halaman gitu, halaman 1, itu bisa 3-5 jam masih halaman 1. Tapi kamar bersih gitu. Kan saya masih kos-kosan, kamar bersih. Jadi lagi baca, ada kotor tuh di situ, ntar bersihin dulu. Lukisan miring tuh, bersihin. Ini kotor sih ya, nyapu. Jadi 3 jam tuh belajar apa? Nyapu lah ini apa. Nyapu itu buat alasan supaya gak belajar kan. Jadi 3 jam tuh kamar bersih, tapi halaman gak nambah-nambah. Jadi gimana caranya? Ya itu. Saya kalau mau belajar tuh ya, saya minta soal tahun lalu. Jadi saya langsung baca soal, saya nggak langsung belajar, saya baca soal. Langsung kan kayak kejadian yang dulu, kejadian lagi tuh. Ini apa, gue nggak ngerti ini apa. Dan saya berdoa misalnya ada mesin waktu dan terbukti ada mesin waktu. Saya kembali lagi ke situ dan waktu itu langsung belajar cepat sekali. Tak, efisien sekali. Kenapa? Karena raksasa sengsara itu di bawah gitu. Dan akhirnya saya A++. Sering kayak gitu, A++. Keluar tuh A++, terus teman-teman ngomong, wah Joko memang pelit bagi ilmu. Lu kemarin sore gue tanya, ini apa sih bro kayak gini? Gue kagak ngerti. Buktinya lu A++, lu gak mau. Gue baru paham juga tadi jam 3 malam. Paginya atau jam 12 baru paham, jam 12 malam. Kan baru belajarnya, bukannya gue gak, waktu sore lu tanya gue kagak ngerti itu apaan. Nah sama juga seperti ini, bagaimana supaya raksasa Anda bangkit. Bayangkan Anda nanti nonton YouTube, Facebook, itu pasti deres sekali tuh. Keramaiannya, kesenangannya, Anda nggak di situ. Dan Anda berharap, mesinnya ada mesin waktu. Dan ini terjadi ya, doa Anda terkabul. Jadi Anda kembali lagi di bulan Maret dan kita belajar dan kita fight. Supaya gimana caranya semudah mungkin bisa menang JJAC. Oke, kita review sebentar ya. Apa sih JJAC itu? Jakarta Joybiz Anniversary Challenge ya. 3 hari 2 malam di Hotel Novotel Hotel. Dan uang tunai 1,5 juta. Jadi memang kita kumpulnya di Jakarta. Kenapa kumpulnya di Jakarta? Karena kalau misalnya saya nanti ngitung, misalnya dari pesawat saya, perjalanan Anda dari kota Anda dihitung ke sini, itu kan variabelnya banyak karena kan setiap orang beda-beda. Berarti kan saya pakai subsidi silang dan sebagainya. Akhirnya nanti targetnya berat dan nggak fair bagi yang tinggalnya di Bogor, di Jakarta, harus menanggung yang tinggalnya ini. Jadi lebih baik yang di sini tapi saya kasih uang saku. Jadi supaya apa? Supaya targetnya itu seminimal mungkin. Saya pengen targetnya itu seminimal mungkin. Makanya kemarin kan waktu Bali kemarin orang kaget ya, Joybiz bisa ke Bali cuma targetnya itu cuma di bawah 7 juta. Sedangkan MLM lain 90 juta. Nah sekarang ini ada gak MLM lain yang ke Jakarta? Belum ada kali ya, target ke Jakarta, main ke Jakarta belum ada. Ke Dufan, makanya kita gak bisa bandingin. Coba kalau ada dibandingin, kemarin aja ada yang 90 juta targetnya ke Bali, omset 90 juta. Ada yang targetnya 50 juta omset ke Bali. Di kita tuh kecil.
Karena apa? Karena saya pengen gimana sekecil mungkin tapi bisa mendapatkan sebanyak mungkin. Itu yang didesain ya. Jadi kumpulnya di Jakarta, kumpulnya di Novotel, tapi dapat uang saku 1,5 juta untuk perjalanan. Ya kalau misalnya perjalanannya nggak sampai 1,5 juta ya sisanya jadi uang saku lah. Ya. Nah ini nginepnya di sini. Ya, ini bakalan sarapan paginya tuh di sini. Ini sarapan nih. Ini bayangin nih, mungkin Anda duduk di sini, upline Anda duduk di sini. Nah ini kursi kosong yang harusnya Anda duduk di situ gitu loh. Ya, nah ini kalau mau berenang di sini, jadi siapin baju berenang. Kalau nggak bisa berenang ya berendam aja di sini juga boleh. Yang penting kan, iya, yang penting kan bukan berenangnya, fotonya. Di medsosnya gitu lagi berenang, itu kan yang keren. Habis itu kedinginan ya nggak apa-apa, yang penting fotonya keren. Iya, nanti gimana? Yang bakalan nonton siapa sih? Mantan nonton. Wih. Di Facebook dilihat mantan kan keren. Enggak mantan ya kan, tapi kan mantannya suka stalking. Oke, kualifikasinya cukup ngumpulin 1.000 poin aja. Jadi simple, 1.000 poin apa JJAC ya, dan berlaku kelipatannya pencapaian kedua dan seterusnya dapat dihibahkan kepada siapapun. Dihibahkan ke siapapun, jadi ke keluarga lah ya. Jadi ada yang ngomong, "Pak, kalau misalnya dihibahkan ke orang lain dengan ditukar apa? Ditukar uang." Ya terserah, itu kan hak Anda. Atur aja. Ya, tapi yang kedua ya, yang pertama nggak boleh. Benang pertama nggak boleh, Anda harus berangkat. Yang kedua ya, yang pertama nggak boleh dihibahkan, Anda harus berangkat ya. Poin JJAC seluruh unit Anda dapat diakumulasi, jadi gampang nih. Jadi misalnya yang 005 dapat poinnya berapa, 007 dapatnya berapa, 001 dapatnya berapa. Boleh digabung. Kalau nggak boleh digabung kan, misalnya 001 dapatnya 500, 008 dapatnya 900, 003 dapatnya 500, nggak ada yang menang. Ya nggak ada yang sampai 1.000. Kalau ini kan di jumlah semua, jadi gampang sekali gitu. Ya kita buat semudah mungkin ya, 17 minggu, 9 Maret sampai 5 Juli. Tapi ngomong-ngomong, tepuk tangan dulu dong untuk partner saya, Pak Rudi, tepuk tangan. Oke, cara mendapatkan poin JJAC ada 2 cara, yaitu yang pertama Joybizer yang di bawah Gamma belanja produk, yang kedua adalah Gamma above yang belanja produk. Nah kalau yang di bawah Gamma above belanja produk itu berlaku ini, ya. Jadi kalau generasi 1 Anda belanja, baik Joybizer yang baru maupun yang lama, atau 008 Anda belanja yang belum Gamma ya, maka Anda dan downline Anda akan mendapatkan JJAC dengan sama besar. Jadi mirroring nih. Dia dapat, Anda dapat sama besar. Nah kalau repeat order, Anda dapat juga. Ya. Jadi contohnya adalah ini. Nah ini banyak pertanyaan nih, Pak boleh nggak nanti ada paket lain? Ya boleh, nanti kalau misalnya ada banyak permintaan ya bisa saya bikin paket lain ya. Tetapi kenapa saya bikin paket ini? Karena supaya semurah mungkin ya, 1 juta tapi poinnya gede. Nah, coba lihat nih yang paket lain aja nih udah lebih mahal, poinnya lebih kecil. Ya, tetapi karena kalau misalnya nanti lebih gampang menjualnya ya nggak apa-apa, nanti saya buatkan paket lain. Tetapi alasan saya buat paket ini karena paket ini adalah pemikiran saya kan, mana ada sih owner pikir gitu ya. Omset sekecil mungkin, hadiah sebesar mungkin kan. Ini paket ini. Tapi kalau orang-orang saya sukanya misalnya yang immune, paket immune ya, nanti saya buatkan paket immune. Tapi tentunya nggak akan sebesar ini ya, udah saya hitung-hitung. Tapi kalau nggak sebesar itu tapi gampang jualnya ya ada kelebihannya, masing-masing punya kelebihannya ya. Nanti kita bisa bagikan ya. Jadi misalnya B itu ada G1 Anda belanja paket 1 yaitu beauty ya. Maka si B mendapatkan 50 poin, Anda juga dapat 50 poin. Jadi gampang nih. Atau Anda Gamma belanja paket 1, maka Anda dapat 87 poin. Jadi poin ini adalah kalau Gamma yang belanja, poin ini adalah kalau bukan Gamma yang belanja. Jadi cara satu itu adalah non Gamma belanja produk ini, poinnya ini.
Bedanya ini dapat, upline dapat. Kalau Gamma belanja ya hanya Gamma aja, ya 87. Atau unit 008 Anda yang belum Gamma, dia belanja paket 1, maka 001-nya dan 008 masing-masing dapat 50. Karena 008-nya dapat 50, 001-nya dapat 50. Totalnya jadi 100. Ya. Ini kaosnya, nah ini keren ya. Merah, Joy Pauline. Iya, Joybis banget lah. Kenapa? Karena di beleh dadaku, ya, darah yang merah keluar. Ya karena kan kita Indonesia merah putih. Ya. Jadi kaos ini kan, ya memang JJAC itu cuman berapa hari, 3 hari 2 malam kan. Tapi kaos ini kan seumur hidup. Ini kaosnya yang nyebelin tuh kaosnya. Iya kan? Dia sampai kamu nggak punya kan? Nah itu dia. Itu setahun tuh rasa sengsaranya terus-terusan. Terintimidasi karena kaos tuh lama itu ya. Nah kemana saja sih? Jadi hari pertama, hari Sabtu itu check in. Langsung check in. Terus kemudian dapat makan early dinner. Jadi early dinner itu apa? Makan dinner lebih awal. Jadi dapat makan. Kemudian langsung ke anniversary. Ya, tapi yang beli tiket anniversary aja nggak dapat makan ya. Tapi kalau yang menang dapat makan early dinner ya. Early dinner. Setelah makan kita langsung ke anniversary. Gratis, udah nggak perlu bayar lagi. Ya, yang nggak menang ya untuk dapat ke anniversary bayar perlu tiketnya ya. Nah anniversary. Terus kemudian besok paginya sarapan di hotel. Ini foto-fotonya udah kenceng nih di sini. Terus kemudian ke Dufan. Nah Dufannya itu bukan Dufan biasa ya. Dufan fast track. Aksesnya VIP fast track. Fast track tuh apa tuh Pak? Nah yang lain antri. Anda tuh, ini pintunya orang biasa. Ini pintunya fast track. Langsung nggak ngantri. Jadi yang lain tuh biasanya kan Dufan nyebelinnya gini. Capek nunggu betul. Apalagi nih hari Minggu 5.000 orang. Prospek. Iya nanti loh bukannya naik ke atas sibuk prospek. Orang Joybis susah suruh liburan. Iya jualannya ke Dufan apa? Dompet saya penuh. Apa penuhnya? Cora Zero semua. Jualan Cora Zero ya di sana. Jadi nyebelinnya Dufan apa? Nunggunya 2 jam bisa. Kalau yang itu wahana yang favorit nunggunya bisa 1,5 jam, 2,5 jam. Mainnya cuma 5 menit, 15 menit. Betul nggak? Itu Dufan yang rata-rata, orang rata-rata. Kalau Anda menang JJAC, Anda adalah VIP. Nggak usah nunggu, nggak usah ngantri. Jadi langsung masuk lah. Kenapa langsung masuk? Karena Dufan itu dibatasi cuma dari 5.000. Dia cuma fast track itu cuma jual 200. 200 doang. Makanya saya pusing nih kalau yang menang lebih dari 200. Jadi harganya pun lebih mahal berapa kali lipat? Bolehlah fast track dibandingkan yang normal. Bisa 2 kali hampir 3 kali lipat harganya ya. Fast track. Jadi VIP ini. Dan Anda akan merasakan seorang pemenang itu gimana. Yang lain ngantri. Anda cuk. Nanti kan pakai baju merah nih waktu. Si merah lagi. Ketemu lagi si merah lagi. Di sini gua ngantri si merah lagi. Geruntungan masuk lagi. Langsung blusuk gitu. Dan Anda tuh yang Anda harus rasakan tuh rasa menang, rasa menjadi seorang orang yang penting. Makanya kemarin Pak Pradeep tahu ini ibaratnya kita gladi resik jadi orang kaya. Gladi resik itu apa sih? Latihan jadi orang kaya. Gimana sih rasanya jadi orang kaya? Itu beda banget diperlakukan jadi orang kaya ya. Dan Dufan tuh macam-macam, ada berapa ratus wahana, jadi Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya nggak seneng yang yang serem-serem ya nggak apa-apa. Yang lain-lain juga banyak. Yang penting apa? Fotonya.
Yang penting apa? Iya Facebooknya ya, bakalan yang nonton apa? Teman SMA, teman SMP mantan, tetangga sebelah bakalan nonton, gitu kan. Downline yang nggak qualified bakalan nonton gitu, nyesel. Nah kemudian setelah itu kita ke dermaga cinta. Kenapa dermaga cinta? Karena dari atas itu bentuknya lope gitu ya. Dermaga cinta. Jadi kalau mau nembak banyak kan katanya kalau nembak di sini kebanyakan diterima gitu ya. I love you too gitu ya kalau di sini gitu. Terus kemudian dinner party, setelah itu dinner party. Dinner party itu apa? Makan malam mewah di hotel berbintang. Tuh, makan malam, bukan makan malam biasa. Kalau tadi kan pertama dinner, ini pesta. Pesta makan malam bersama di hotel berbintang. Nanti di situ kita akan ada kebersamaan, ada lomba-lomba, ya lomba apa aja lah misalnya. Nanti lomba tarian juga bisa, yang menang dapat hadiah dan sebagainya. Happy lah ya di sini. Kemudian besok paginya sarapan lagi dan kita jalan di Kota Tua. Nah Kota Tua ini bisa foto-foto lagi gitu. Ini coba lihat, serasa di Eropa kan? Nanti ditanya di mana ini? Tegal kayak gitu ya. Jadi ini Kota Tua. Jadi Jakarta aslinya pusatnya tuh di sini. Terus habis itu kita ke Museum Fathahillah. Terus ke Monas ya kan, kalau nggak ke Jakarta, kalau nggak ke Monas nggak lengkap ya. Yang penting foto bersama. Yang penting kan fotonya, nggak usah naik ke atas lah. Kemarin naik ke atas, waduh antrinya lama karena liftnya itu cuma muat berapa 20 panjang ya. Yang penting fotonya, kita foto bersama di sini. Terus kemudian waktu itu siang kita bisa sholat di sini Masjid Istiqlal, dan Masjid Istiqlal ini yang pendirinya adalah siapa ya? Pencetusnya? Pencetusnya orang terkenal lah, ada di nama jalan. Ya, Host Cokro Aminoto, betul. Pencetusnya adalah Host Cokro Aminoto. Itu nama jalan, dialah pencetus Istiqlal. Dan Istiqlal itu memegang rekor masjid terbesar di Indonesia itu sampai berpuluh-puluh tahun. Ya sekarang udah rekornya dipegang oleh masjid yang lain. Tetapi ini legendaris. Kenapa legendaris? Karena presiden tuh kalau sholat Jumat tuh di sini. Sering kan mulai dari zamannya Soekarno, Presiden Soekarno, Soeharto, semuanya tuh sholatnya di sini. Anda lihat sering di TVRI zaman dulu itu sholatnya di sini. Nah gimana ngerasain coba? Nah bagi yang non Muslim bisa ke katedral. Nah katedral ini adalah gereja Katolik ya. Ya tentunya waktu siang itu nggak ada kebaktian karena bukan hari Minggu. Hari Minggu juga tapi siang nggak tahu ada kebaktian nggak. Jadi bukan ikut kebaktian, tetapi yang penting kan fotonya. Yang non Muslim mau nyebrang tinggal foto juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting fotonya. Serasa di Eropa ini kan. Gotik ya, bangunan gotik. Nah terus kemudian berakhir di sini, kita akan ada closing di sini. Itu yang penting ya. Nah keuntungan JJAC bagi Anda dan jaringan. Nah ini yang paling penting. Yang pertama adalah menciptakan semangat baru. Menciptakan semangat baru. Banyak nih cerita-cerita baru seminggu ini, Pak ada donatur saya yang sudah lama gak aktif, setelah ikut JJAC jadi aktif lagi gitu. Ada sesuatu yang dia mau kejar. Ya, karena mungkin hot button setiap orang beda-beda ya. Hot button orang mau jalan-jalan bareng-bareng, apalagi dia pernah ke Bali kemarin, dia ngerasain gimana senangnya jalan-jalan dengan orang Joybis tuh. Orang Joybis tuh beda, apapun senang. Nggak ada komplainnya. Biasa kan sama ini ya kalau mencari komplain mah ada aja ya. Oh ini bisnya lama, tukang ini ya kalau mau dicari jeleknya mah ada aja ya. Mataharinya terlalu terik gitu kan apa. Apa aja ada. Tapi kalau di Joybis enggak. Semuanya senang gitu ya, gairah baru. Jadi banyak Joybiser yang tidak aktif menjadi aktif karena JJAC ini terbukti. Artinya apa? Berarti kan JJAC terbukti bisa menciptakan omset yang tadinya nggak ada. Ya kalau nggak ada JJAC orang itu masih pasif. Dengan adanya JJAC orang itu jadi aktif sehingga menciptakan omset yang tadinya tidak ada kalau nggak ada JJAC. Ya sebagai tools untuk memfollow up jaringan Anda agar repeat order bahkan upgrade ke Gamma. Jadi contohnya Bapak Ibu mungkin udah ngerekrut startup gold atau ngerekrut ke Alpha gitu. Kemudian tawarin BVV pack.
BVP Pack mungkin nggak mau beli, kenapa? Karena produk masih ada. Kesehatan, bilang kesehatan nih gue beli produk masih ada, gimana? Nggak akan repeat order lagi. Tetapi dengan ada JJAC kita jualannya bukan produk, jualannya Jakarta. Beda lagi, sehingga terjadi repeat order lagi. Sehingga apa? Menciptakan omset yang tadinya nggak ada. Ya. Kemudian menciptakan omset yang tadinya nggak ada tanpa JJAC sebagai penghasilan mendapatkan. Karena menciptakan omset yang tadinya nggak ada, sehingga hasilnya menciptakan bonus yang tadinya nggak ada, betul nggak? Nah itu dia. Paket JJAC memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh paket lain. Nanti saya akan ceritakan apa tuh kelebihannya. Ya. Fokusnya meningkatkan G1. Jadi JJAC kan kita meningkatkan G1 tadi kan. Nah bayangkan mungkin selama ini kita udah terlalu mencuekin G1. Kita mungkin lebih fokus ke G2 atau G5 dan sebagainya. G1-nya dicuekin. Coba kalau semua orang fokus ke G1, ya semua orang akan naik peringkat kan. Karena naik peringkat itu ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama adalah peringkat dasar, peringkat menengah, peringkat atas. Peringkat dasar itu adalah alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma itu adalah tantangannya adalah belanja pribadi, akumulasi. Ya, peringkat menengah itu adalah JPS, JP dan JBP. Itu tantangannya di mana? Membangun G1. Kenapa G1 itu harus dibangun? Karena kalau semua orang membangun G1-nya, maka impian kita 10 nyponsori 10, nyponsori 10, 100 ribu, yang penghasilan 42 miliar sehari itu bisa terwujud kalau masing-masing fokus ke G1-nya. Kalau masing-masing fokus ke G1-nya otomatis sampai ke 7 juga jalan, betul nggak? Nah dengan JJAC ini sehingga orang akhirnya fokus lagi ke G1-nya, sehingga akhirnya akan terjadi JPS, JP dan JBP akan banyak bermunculan. Itu salah satunya ya. Terus pengalaman yang tidak terlupakan bersama keluarga besar. Nah ini yang paling mahal tuh ini ya, pengalaman ya. Experience itu yang paling mahal. Ya. Dan yang paling mahal itu tuh intimidasinya. Kenapa lu nggak di sini? Kaos yang mengintimidasi ya, foto-fotonya, Instagramnya, buzzer di media sosial yang membuat Anda lebih meyakinkan orang lain. Tercipta momentum pergerakan masif. Jadi jangan lihat ya JJAC-nya memang menarik, tapi ada yang lebih mahal daripada cuma jalan-jalan. Apa? Semangat downline. Dan akhirnya tercipta momentum, akhirnya terjadi pergerakan sehingga akhirnya jaringan banyak yang aktif, banyak pergerakan, banyak omset naik sehingga bonus pun naik. Itu yang terpenting dari semuanya. Ya. Dan sekali lagi JJAC juga melipat gandakan pertumbuhan omset jaringan yang berdampak kepada bonus kepada semua orang. Dan sekali lagi ini saya desain sengaja apa? Karena kita ke depan akan menghadapi apa? Puasa dan Lebaran. Nah, bagaimana supaya puasa dan Lebaran masih ada cerita yang bisa diceritakan sehingga tetap ada pergerakan bisnis. Nah, ini makanya saya luncurkan JJAC ini sebagai tools untuk untuk tetap terjadi pergerakan. Ya. Nah, gimana sih strateginya? Nah, banyak orang yang nggak paham ini, makanya saya jelaskan di sini ya. Strategi pengembangan jaringan itu di booster. Kita ada booster. Booster kalau ke XV ya pakai turbo pack. Turbo pack ini yang XV yang di booster sehingga kenapa bonus sponsornya jadi lebih besar. Sedangkan kalau BVP pack yang di booster BV-nya sehingga BV-nya lebih besar. Nah JJAC yang di booster adalah JJAC poinnya. Caranya gimana sih korelasinya? Nah ini mungkin lebih jelas di sini nih. Alokasi booster plan joy dalam jaringan. Nah ini supaya supaya paham nih, karena ada beberapa orang dibandingkan dengan BVP pack dan sebagainya. Mari kita lihat ya. Jadi misalnya ini Anda, ini G1 Anda, itu sponsor dan upline. Ya, ini Anda, ini G1 Anda, sponsor dan upline. Nah kalau G1 Anda belanja produk, maka kalau belanja produknya adalah produk normal, ya, ini paket produk normal yang non booster, maka PV, XV, BV, RV akan dapat ya. Perbandingannya adalah PV 1 dibanding 1 dibanding 1 ini 10%. Ini yang normalnya. Ini produk normal ada di mana paketnya? Di bundles produk, promo produk dan GAO. GAO itu gamma buff only yang bisa belanja. Ini di sini. Ya, dapatnya ini. Nah, booster itu adalah di sini nih. Jadi kalau boosternya itu adalah
booster, dia belanja XP booster, yaitu dia belanja single product atau turbo product, itu adalah XP booster. Nah, XP booster itu apa? Ini tetap dapat ditambah ini. Ditambah XP. Ya memang harganya beda. Harganya lebih mahal, Pak. Yaitu harga lebih mahal itu boosternya. Boosternya. Dan booster itu company nggak ambil sepeser pun. Makanya pickup center juga nggak ambil sepeser pun. Itu diberikan semuanya. Kepada siapa? Tergantung boosternya apa. Kalau boosternya single product diberikan kepada satu orang. Sponsor. Makanya tujuannya apa kita belikan. Makanya kalau beli turbo pack itu bonus sponsor besar. Tetapi ini dapat tetap BV ini dapat, tapi normal ya, BV normal tetap dapat. BV-nya selain XV ditambah di sini, makanya BV-nya itu XV-nya itu bisa triple, 3 kali lipat lebih besar daripada normal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bonus itu cepat dapat untuk biaya operasional. Jadi kalau cari uang ya di Joybis barang cuman 5 juta, 3 juta itu gampang sekali. Fokus ke turbo pack. Ya contohnya kan kalau Anda mensponsori 5 paket yang itu 7 Joy Sitok itu 3,5 juta, bonusnya 1,4 juta. Itu karena ini, karena boosternya semuanya diberikan di sini. Nah, kalau kita beli BVP pack ya begini nih. Jumlah yang sama besar ini dibagikannya ke sini. Nah, sama besar antara ini jumlah uang yang di sini yang tadinya untuk sini semua dibagikan ke sini. Itu BVP product. Makanya BV-nya lebih besar karena double ini plus ini. Double. Cuman jumlahnya sama besar nih. Sama besar. Terus kalau misalnya beli JJAC gimana? JJAC ini nih. Nah, bedanya yang tadi saya bilang, JJAC punya kelebihan yang produk lain nggak beli. Kenapa? Karena dapatnya 2. Jadi produk JJAC itu buat Anda dan G1. Ini satu-satunya produk yang G1-nya langsung dapat. Betul nggak? Di sini kan yang ini belanja dapatnya apa? Ya kan Upline yang dapat. Ya dapatnya sih ya kesempatan untuk bergabung dan sebagainya ya. Ini dapat BV ya. Tapi kan yang mostly dapat ini karena penggeraknya adalah ini. Tetapi bedanya di JJAC adalah dia dapat. Sehingga JJAC punya kelebihan mengclosing, memfollow up orang karena dia dapat. Sehingga tercipta omset yang tadinya nggak ada. Bu, kalau ibu belanja dapat poin loh. Belanja 2 paket aja dapat poin loh 100. Dia dapat juga 100 kan, mirroring. Makanya ini uangnya sama besar ya. Antara di sini dengan di sini itu uangnya sama besar. Cuman alokasinya yang beda, uangnya sama besar. Tuh. Karena booster. Jadi kalau bilang JJAC dirugikan, nggak ada yang dirugikan, semuanya sama. Karena beli JJAC juga tetap ada BV ininya, tetap normal. Cuman alokasinya beda. Tapi kalau cara yang kedua yang gamma semua, ya yang ini ya doang yang dapat. Kalau gamma semua. Jadi inilah jawabannya, harapan saya sudah menjawab pertanyaan orang yang wah ini rugi. Nggak ada yang dirugikan. Karena cuman permainan alokasi. Jadi kalau XV di sini, kalau BV Pack di sini, kalau JJAC di sini. Kelebihannya ini dapat. Sehingga follow up untuk mereka belanja lagi gampang sekali. Ya. Jadi supaya Bapak Ibu tahu prinsip dasarnya. Nah, kalau startup gimana? Startup ini nih. Startup 2 tuh boosternya, booster XV dan booster BV, ini startup. Oke, sekarang udah tahu prinsipnya, jadi jangan ada lagi bahasa dirugikan ya, semuanya nggak ada yang dirugikan karena permainan hanya permainan alokasi. Upline juga nggak dapat apa-apa, siapa bilang upline tetap dapat, ya. Dan kita jangan berhitung ya sebagai upline. Wah ini contoh misalnya di sini ya, bantuin di sini.
closing ini, dia nggak dapat. Siapa bilang nggak dapat ini? Tapi kan dapat besar di sini. Iya, tapi dengan adanya ini, dia akan semangat dan tercipta omset baru. Contoh ya, banyak kesaksiannya. Jadi ada orang yang negatif di MLM, dia nggak percaya, tetapi dia akhirnya join TurboPack, dan itu dia nggak tahu bahwa dia join. Pokoknya dia beli harga murah gitu ya. Setelah itu, aduh teman-temannya ada nggak yang begini? Begitu dicoba, dia langsung dapat duit, semangat lah. Oh ternyata duitnya besar ya, semangat. Habis itu dia jalan sendiri. Dia bisa nyponsori 10 orang dalam waktu cuman kurang dari 2 minggu. Yang orang omset itu tidak ada kalau tidak terjadinya ini, betul nggak? Jadi sebagai upline itu berpikirlah sebagai pengusaha, future-nya. Jangan ngitung hari ini. Ya. Halo Bu Parwati, apa kabar? Teman lama saya ya. Jadi nggak ada yang dirugikan, kita juga berpikir future. Juga poin JJAC nih, misalnya upline yang bantuin, jangan berpikir bilang rugi. Tetap dapat kok, tapi future-nya dia semangat sehingga menciptakan omset yang tadinya nggak ada, yang tadinya mati jadi ada. Jadi harus berpikir sebagai seorang pengusaha, jangan berhitung-hitung hari ini. Semua orang-orang besar ya, pemilik Amazon ya, orang terkaya di dunia, dia bilang begini, kalau Anda mempunyai visi yang besar, Anda harus punya, karena banyak orang yang tidak punya visi jauh jangka panjang. Sehingga dia bilang gini, Anda harus siap disalah mengerti dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita memikirnya selalu ke depan, bukan hari ini. Ya. Oke, strategi gimana? Oke, kita masuk ke strategi. Jadi pertama adalah follow up downline yang tidak aktif. Dengan adanya JJAC ini, mereka akan semangat. Dan banyak sekali, baru jalan seminggu, banyak sekali yang tadinya udah pasif, jadi aktif lagi karena ada mainan baru ya, ibaratnya ini mainan baru, ada isu baru yang bisa diceritakan yang membuat orang semangat. Kemudian follow up downline yang aktif untuk terjadi percepatan. Ya, sehingga ada tadi ya, supaya untuk menghadapi puasa dan lebaran. Nah, pada saat bersemangat, nih contohnya ya. Pada saat kita bersemangat, kok mendadak prospek dan pembeli mudah di closing, benar nggak? Apa yang terjadi? Apakah waktu Anda semangat, si prospek ngadain meeting. Kita meeting yuk. Si A semangat, jadi besok kalau kamu prospek join ya. Join. Terus waktu kita gak semangat, prospek pada meeting. Si A gak semangat, pokoknya kalau besok dia dipresentasi jangan join ya. Jangan mau join ya. Ya jangan mau join, kita sepakat. Apa kayak gitu kejadiannya? Enggak kan? Dunia ini berjalan apa adanya, tetapi aura Anda, waktu Anda gak semangat, itu auranya aura orang susah gitu. Kebaca auranya. Dan orang bilang, gue mau diajak susah, kagak mau ah. Tetapi kalau Anda semangat, auranya aura orang sukses, saya juga pengen sukses. Itu entah bagaimana orang bisa menilai gitu. Betul kan? Ya, pada Anda semangat kok tiba-tiba closingnya banyak. Pada apa Anda yang berubah siapa? Yang berubah bukan prospek. Prospek sampai kapanpun dia siap join. Yang 5.000 di Dufan juga siap join. Pembeli sampai kapanpun siap beli. Sampai kapanpun. Mereka kapanpun, dimanapun siap beli kepada Anda. Tinggal Anda bisa nggak memenangkan hati mereka, itu aja. Tinggal Anda bisa nggak menyelesaikan keraguan-keraguan mereka. Jangan sampai mereka ngomong gini, Anda bilang, iya juga ya. Malah Anda gak aktif. Karena ikutan keraguannya dia. Lah Anda sendiri gak yakin mau ngeyakinin orang lain yang akan bisa lah. Ya, jadi prospek itu tahu walaupun Anda gak ini ya. Jadi JJAC ini membuat Anda semangat gitu. Follow up Joy Bizar yang baru bergabung. Nah ini, Joy Bizar yang baru bergabung melalui TurboPack, startup untuk belanja lagi yang tadi saya ceritakan. Dia udah join nih, dia udah join mungkin startup gold ya, dia masih alpha. Produknya masih banyak. Anda tawarin BVV pack nih, belanja BVV pack begini karena BV-nya besar. Mau beli nggak? Nggak mau beli. Kenapa? Karena produknya masih ada. Bilang kesehatan, jual kesehatan, dia mau beli nggak? Enggak lah, produknya masih ada.
paling jual bonus sehingga dia mau rekrut lagi. Ya, tapi supaya dia repeat order lagi apa? JJAC, betul nggak? JJAC itu sesuatu produk yang lain dibandingkan produk yang lain karena jualannya lain. Jakarta happy, senang-senang. Yang penting ada apa? Booster di media sosial, keren lagi, di bintang. Kelas 1 lagi semuanya. Yang nonton tuh yang suka-suka nyibir-nyibir Anda itu. Orang yang suka-suka nyibir, yang benci sama Anda itu sebenarnya sayang. Kenapa? Dia stalking Facebook Anda kok. Ya kan yang nggak suka sama Anda, yang suka nyibir. Apa sih Facebooknya lagi ngapain? Buset. Gitu kan. Rekrut orang baru. Nah itu juga rekrut orang baru yang hot buttonnya jalan-jalan gratis. Ada orang yang mungkin hot button itu apa ya? Semangatnya lebih, mungkin dia bicara kesehatan dia nggak tertarik. Ya karena mungkin dia udah sehat. Tapi kalau jalan-jalan apalagi rame-rame, dia mungkin tertarik, betul nggak? Ya mungkin dia jalan-jalan biasa tapi nggak rame-rame. Kayak saya anaknya cuma satu, ya jalan, dia bisa jalan kemana-mana ya cuma bertiga. Tapi kalau rame-rame lebih asik lagi. Apalagi sama gengnya Joy Biz. Kesandung aja senang. Kejedot senang. Iya, komunitas apa yang begini gitu ya. Positif semua gitu. Dan semangat itu menular kan. Coba Anda ketawa sendiri. Orang bisa ikutan ketawa pada walaupun dia nggak ngerti kenapa ketawa gitu. Bener kan? Oke, nah follow up. Di follow up ya kayak gini ya tadi downline Anda mungkin baru beta, baru agak alpha, ya kita follow up. Atau beta, kita follow up. Atau Anda punya 008. Nah ada yang komplain, Pak kalau saya nggak punya 008 gimana? Saya baru joinnya 1 gimana? Gampang solusinya, apa? Joinkan istri. Betul nggak? Istri dapat, Anda dapat kan? Masa Anda mau jalan sendiri? Jalan sama istri kan lebih enak. Iya. Apalagi yang belum punya istri gebetan. Wah kesempatan. Bawa kemana? Yang begini-begini kan biar. Jejeritan. Nah, yang gak main ini tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya ya toh Anda nggak jalankan ini juga tutup poin kan? Tetap belanja kan? Ya lebih baik belanjain JJAC kan lumayan dapat poin. Atau misalnya ternyata kurang sedikit nih. Ya, misalnya ternyata totalnya cuma 90 poin, 950 poin. Di akhir-akhir udah 950 poin. Ya tinggal belanja dual pack Anda dapat 55 poin. Closing, nggak usah susah-susah ya kan. Itu tujuannya ya. Jadi fleksibel. Jadi saya buat ini campaign ini karena saya udah belajar dari Bali. Kan kalau Bali kan satu paket doang langsung besar. Kalau ini kan beberapa paket jadi lebih mudah. Closingnya lebih mudah, lebih simple. Ya, cara kerjanya ingat saya tidak mau merusak pola kerja Anda, tetap. Jadi supaya ingat jaringan yang kuat adalah jaringan yang satu bahasa. Jadi jangan terlalu banyak bahasa yang lain ya. Bruce Lee ngomong dia takut sama orang yang punya satu jurus tetapi melakukan 1000 pukulan. Itu yang lebih menakutkan daripada orang yang punya 1000 jurus tapi 1 pukulan. Iya, cuman ibaratnya kayak kita mau menggali tambang emas, ya kita baru gali di sini, 5 cm, kayaknya nggak jalan deh. Sini 5 cm nggak jalan. Akhirnya berapa jam? Isinya lubang doang nggak jalan. Nggak ada isinya karena terlalu banyak cara. Hari ini ngomong ini, hari itu ngomong ini, akhirnya terjadi kebingungan. Makanya saya sengaja JJAC-nya nggak pakai turbo pack. Kayak zaman Bali dulu kan pakai turbo pack jadi bingung. Nah saya nggak belajar di situ, tetap jalankannya ini. Ya kebiasaannya adalah core Joy Bizer, kerjanya adalah 30 kali presentasi sebulan untuk closing pola turbo. Ya. Dan ukurannya, pengukurnya kan semua sebenarnya enak kalau diukur, betul nggak? Kalau Anda naik sepedaan coba nggak ada speedometernya. Cepat jadi bosen lah karena ada speedometer kita bisa tahu speednya. Kalau suka main speed ya kayak Pak Rudi tuh speednya, average speednya tuh 45 km sampai 50. Average tuh rata-rata. Coba Anda lakukan itu mau pingsan.
Saya 30 aja mau pingsan. 30. Nah itu kalau mau main speed. Ada yang suka main jarak. Berapa kilo gitu ya, 100 kilo. Berarti ada angka. Kalau ada angka itu baru ada gegregetnya gitu. Berenang didetikin berapa sana sini. Atau berapa putaran. Pokoknya ada angka. Sesuatu yang ada angkanya itu sesuatu yang menarik untuk ditingkatkan. Makanya kita harus ada angkanya. Angkanya di sini apa? Vital sign, jenjang karir Joybis dan jenjang karir Joysis. Udah sesederhana ini. Jadi kalau mau besar di Joybis gimana? Ini aja lakukan pola turbo, core Joybiser. Fokus ke jaringan jenjang karir Joysis sama vital sign, konsultasi. Sesederhana ini aja. Kalau ini diputar-putar ya, closing pola turbo diduplikasikan, udah besar sendiri. Karena ini semuanya adalah penyebab, akibatnya akan Anda dapat sendiri. Sederhana ya. Jadi gimana pola turbo itu? Daftar nama. Anda perbanyak daftar nama dari prospecting. Prospecting itu kenalan, hai apa kabar, gini. Referral dari orang-orang yang menolak. Bu ada nggak yang suka yang punya penyakit asma mungkin bisa terbantu dengan propolisnya Joybis. Nah, oh iya hubungi si Andi ya itu namanya referral. Nah kita bedah daftar nama kita. Kalau dia anti MLM pendekatannya lewat produk di closing turbo pack. Kalau cari peluang closing startup udah itu aja. Jadi pola turbo itu sponsori 10 orang paling lambat 3 bulan. Rank Anda gamma. Dan Anda boleh berkali-kali menang. Ya paling lambat 3 bulan tuh dihitungnya dari mana? Bukan dari Anda bergabung, tapi dari orang pertama join. Jadi orang pertama join dengan orang 10 join itu jaraknya paling lambat 3 bulan. Antara orang yang pertama join sama orang yang ke-10. Sesederhana itu aja pola turbo. Ya. Dan nanti bagi Anda, ini pinnya pola turbo. Kalau Anda menang 2 kali, ada pita lagi dan ada bintangnya 2. Kalau menangnya 3 kali, 3 bintang. Kalau menangnya 6 kali, 6 bintang. Keren gak datang? Gila loh. Pinnya sama, bintangnya kalah gua. Jadi boleh menang berkali-kali ya. Nah, begitu kita closing turbo pack, tadi kan kita udah belajar ya untuk menang JJAC bisa dari orang lama yang udah nggak aktif atau orang yang sudah bergabung. Tadi kita udah belajar dan orang yang belum bergabung. Nah orang yang belum bergabung ya turbo pack. Jadi misalnya ya kita sponsori dia belanja Joy Omega turbo pack. Kenapa Joy Omega? Karena Joy Omega itu paling murah, 1.144. Kita bundling dengan, apalagi Omega itu gampang banget dijualnya. Kenapa? Karena bisa didemokan dan demonya tuh keren banget. Dan kalau diminum pun langsung terasa dan paling murah. Terus kemudian kita bundling dengan 2 paket JJAC ya. Terserah Anda mau paketkannya yang beauty boleh, yang Joyce Talk boleh, yang ini boleh gitu ya. Jadi 2 paket, jadi ketemunya joinnya ini kan 1 juta, ada 2 berarti 2 juta, ini 1.144. Jadi kalau digabung 3.144. Maka poin Anda, JJAC Anda ada 100. Anda closing orang ini 100. Bayangkan kalau Anda sponsori 10. Kan tadi turbo pack, pola turbo kan sponsori 10. Dalam waktu 3 bulan, ini waktunya 4 bulan. Sponsori 10 maka Anda menang kan. 100 poin karena kan beli 2. Anda sponsori 10 Anda menang kan. Nah setelah itu Anda follow up. Bu, ibu tuh udah dapat poin loh 100. Sayang kalau nggak dipakai. Yuk kita bantu, kita kali daftar namanya. Sehingga mereka 10 orang ini ngejar juga JJAC. Nah kalau kita pakai pakai probabilitas, nggak semuanya mungkin menang lah ya. Kita pakai simulasi kan pakai ya realitas lah ya. Ya 5 aja lah yang menang. Misalnya ternyata 5 dari 10 orang ini menang JJAC dan yang sisa 5-nya lagi ternyata cuma sampai 200 orang aja, 200 poin nambahnya nggak goal, maka Anda dapat berapa? 6.000 poin. 6.000 poin berarti Anda menang berapa? 6 paket. 6 paket berarti uang sakunya berapa? 9 juta.
Udah balik modal ya kan. Bukan balik modal lagi lah, untung. Nah, uang sakunya buat Anda, paket yang lain mungkin keluarga Anda, keluarga saya cuma 3 apa gimana? Ya pakai 3, 3-nya buat siapa? Serah. Anda tukar duit dengan downline boleh, tukar duit dengan upline boleh. Nambah lagi kan. Uang sakunya buat Anda dong. Paketnya aja yang di. Kalau kayak gini mungkin nggak? Gampang nggak? Gampang. Kenapa? Karena kalau kita nyponsori ini dia udah ada poin 100. Kan sayang. Udah terlanjur basah. Orang baru ya? Iya, orang barunya udah ada 100. Ini bagi yang orang baru ya. Tadi ada 3 cara kan. Follow up orang lama, follow up orang yang baru join, dan fokus ke orang baru. Terserah Anda tuh pinternya di mana, keahlian Anda di mana. Kalau saya banyak banget downline saya yang lama yang gak aktif. Nah, boleh. Kalau itu 3-3-nya dijalankan. Nggak dibatasi kok. Perusahaan membatasi Anda hanya boleh menang 5. Nggak ada. Mau menang 20 juga boleh. Mau menang 30 juga boleh. Iya. Kalau menang 10 aja 15 juta udah. Uang sakunya ya. Wah, benar-benar borong dah ya. Apalagi kan nanti nginepnya di Mangga 2 kan orang iya belanja. Tiba-tiba bermerek semua walaupun palsu ya kan. Iya, yang penting foto ya. Boleh ya. Kan Mangga 2 boleh ya. Ya, jadi dengan gambaran ini Bapak Ibu ada gambaran. Masa dari 10 udah ada 100 poin nggak ngejar. Ya kalau ngejar seperti ini ya. Ngejarnya dia belanja ya. Kalau ngejarnya dia dengan downline-nya ya lumayan Anda dapat setengah gitu kan. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti ada tanya jawab. Hati-hati jaga impian Anda dari para pencuri impian. Karena sekali lagi kesuksesan Anda itu cuma satu penentunya. Yaitu siapa? Anda. Bukan upline Anda, bukan downline Anda. Anda. Yang menentukan, yang memberikan andil terbesar untuk Anda sukses adalah Anda. Dan yang memberikan andil terbesar untuk gagal itu juga Anda. Makanya saya sering ngomong gini, kalau orang itu yakin ya, mau diapain juga tetap dia akan yakin. Tetapi jadi kalau kita lihat ya sebenarnya kekayaan kita adalah di keyakinan kita. Nah dulu saya waktu ngomong ada pencuri impian, saya ngomong mana ada pencuri impian, impiannya aja belum terwujud kok bisa dicuri. Ini keyakinannya. Makanya hati-hati. Yang diserang adalah pikiran Anda. Mulai ngembosin mana mungkin ini bangunnya aja siang, ngomong aja blegak-bleguk, mana bisa gitu. Hati-hati begitu Anda iyanya, selesai Anda. Ya, tapi selama Anda yakin tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi Anda untuk Anda terus bisa. Coba misalnya kalau nggak percaya ya, ini. Kalau ada orang yang nggak bisa berenang dan dia mau berenang, dia mau belajar. Nah sekarang mari kita jadi orang jahatnya. Gimana caranya menghalangi orang ini supaya nggak berenang? Gimana caranya? Provokasi. Berarti benar kan kita serang pikirannya kan? Coba sekarang aturan mainnya nggak boleh diserang pikirannya. Bisa nggak? Ngalangin dia untuk tidak bisa berenang. Nggak boleh diserang otaknya, pikirannya nggak boleh. Dilelepin, oke. Kita lelepin. Yang ada dia malah bisa berenang kan? Ada orang di sini yang kelelep gara-gara bisa berenang karena pernah kelelep? Ada? Iya. Malah bisa berenang. Apa coba? Diajak ke kolam, jangan diajak ke kolam renang. Oke bagus. Sekarang saya mau tanya, ada di sini yang bisa berenang? Iya, yang bisa berenang. Dulu diajak nggak ke kolam renang? Enggak kan? Dulu diajak nggak ke kolam renang? Enggak kan? Oh, nggak diajak ke kolam renang masih tetap bisa berenang? Apa coba? Iya, nggak usah ada kolam renangnya, dihilangkan kolam renangnya. Di sini ada yang bisa berenang tanpa kolam renang? Di kali kan belajarnya? Hah? Bener pikirannya.
Mari kita gunakan cara yang jahat nih, supaya kita benar-benar paham bahwa kita tuh sakti asal kita yakin. Kita mutilasi. Kita potong kakinya. Masih bisa nggak? Dua-duanya kita potong. Pakai tangannya. Oke, duanya tangannya dipotong. Iya. Pernah lihat kan orang cacat nggak punya tangan, nggak punya kaki bisa berenang? Juara malah. Olimpiade luar biasa. Artinya apa? Artinya Anda tuh luar biasa. Selama pikiran Anda tuh terjaga. Apapun yang terjadi kepada Anda tetap bisa sukses. Ya. Artinya apa? Harta yang paling berharga untuk Anda sukses adalah keyakinan Anda. Dan orang lain yang diserang bukan kaki Anda mau dipotong, tetapi pikiran Anda yang diserang. Dengan pikiran Anda diserang, digembosi, coba orang yang takut berenang, walaupun dia di rumahnya ada kolam berenang, kakinya ada 4, anjing kali ya. Iya, bisa berenang nggak? Nggak bisa kan kalau yang takut. Walaupun di rumahnya ada kolam renang, walaupun ibunya ngundang pelatih Olimpiade, tetap nggak bisa berenang karena dia nggak yakin dia bisa berenang karena otaknya takut, betul? Jadi bukan masalah luar, masalah dari dalam, masalah apakah Anda yakin. Nah pertanyaan saya adalah, Anda yakin nggak bisa menang JJAC? Yakin. Siapa yang yakin? Oke, sampai jumpa di JJAC di Dufan tanggal 17 September. Salam Joy. Salam.